Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2261. Tatapan Harvey tegas dan tajam. Dia bertemu Teresa Thompson tepat di tempat Lilian diduga disandera. Apakah ini hanya kebetulan yang sederhana? Atau ini direncanakan selama ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Harvey, tetapi dia masih melakukan tindakan terkejut. Oh, itu kamu. Kebetulan sekali. Sayangnya, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Mari kita bicara lain kali. Ketika Teresa melihat Harvey akan menyelinap pergi, dia dengan keras kepala memegang tangannya. Tunggu. Aku masih belum tahu namamu, penyelamatku. Teresa berkata dengan tenang. Aku Teresa. Wajah Teresa begitu dekat, hampir terpaku pada wajah Harvey. Di bibirnya ada senyum cemerlang, dan matanya berbinar. Wewangian khas seorang wanita muda memenuhi lubang hidung Harvey, membuatnya sedikit tidak nyaman. Harvey melepaskannya tanpa sadar, segera mengambil langkah mundur. Tidak pantas bagi kita akan untuk menyentuh seperti ini, Nona Thompson. Juga, tolong panggil saja aku Harvey. Jika kamu terus menyebutku penyelamatmu, orang mungkin mengira kita sedang syuting film atau semacamnya. Teresa tertawa malu mendengar kata-kata Harvey. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Tapi ini kebetulan yang luar biasa. Setelah kamu menyelamatkanku, aku bahkan tidak dapat menemukanmu bahkan setelah mengirim begitu banyak orang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu tinggal di sini. Aku di sini di Las Vegas untuk suatu urusan. Aku tinggal di kamar presidensial di atas Sky Casino Palace. Kenapa kamu tidak naik ke atas dan menghabiskan waktu bersamaku? Kita bisa mengobrol. Aku akan mentraktirmu makan juga. Gairah Teresa terlihat jelas. Dia tampak sangat senang telah bertemu Harvey. Harvey ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar bahwa Teresa tinggal di kamar presidensial, matanya berbinar. Karena kamu begitu murah hati, mari kita minum di lantai atas. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk bertemu. Apakah kamu hanya ingin satu minuman? Atau apakah kamu ingin beberapa minuman saja? Teresa mencondongkan tubuh ke dekat telinga Harvey dan meniupnya dengan lembut. Penyelamatku tersayang, kamu tidak mencoba mengambil keuntungan dariku ketika kamu membuatku mabuk kan? Nada genitnya membuat Harvey sakit kepala. Dia memikirkan bagaimana dia perlu mencari di area kamar tamu untuk keberadaan Lilian, jadi dia hanya tersenyum pada Teresa, tidak memberikan jawaban langsung. Kenapa? Apakah kamu takut? Aku tidak akan mengikutimu ke atas jika kamu takut. Sampai jumpa lain kali, kalau begitu. Melihat Harvey bertingkah pasif-agresif, Teresa memegang tangan Harvey erat-erat dan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak bisa lari kali ini. Kamu harus ikut denganku. Teresa membawa Harvey ke area ruang tamu, memegang tangannya sepanjang jalan. Dia kemudian menggunakan kartu kamarnya untuk membuka lift khusus. Tepat saat keduanya keluar dari lift, telepon Teresa mulai berdering. Dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun dari Harvey dan segera mengangkat teleponnya. Suara seorang pria terdengar dari sisi lain telepon, bergema di sepanjang lorong yang kosong. Ini buruk, CEO Thompson. Pria itu berteriak dengan cemas. Orang-orang kita disandera lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin Anda muncul dan memberikan penjelasan yang memuaskan secara langsung. Jika tidak, mereka akan memotong anggota tubuh kita dan menjadikan kita pakan ikan. Anda harus keluar dari Las Vegas sekarang, CEO Thompson. Aku mengerti. Jadi, orang-orang ini menolak untuk bermain sesuai aturan. Baiklah, mari kita perlakukan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi kita. Dan, mereka menyandera orang-orang kita lagi. Teresa, yang telah bertingkah seperti gadis kecil yang lugu dan naif di depan Harvey, sekarang menunjukkan keanggunan yang disengaja yang umum bagi orang kaya. Kami bekerja dengan mereka sebagai tanda hormat. Tidak hanya mereka tidak membayar persediaan, tetapi mereka juga menyandera orang-orang kita.
Betapa konyolnya. Tahan mereka. Aku akan ke sana sekarang. Aku akan mendapatkan uangnya kembali. Aku jamin itu. Dengan itu, dia menutup telepon dengan tiba-tiba. Bab 2262. Setelah menutup telepon, Teresa memandang Harvey dengan nada meminta maaf dan berkata dengan lembut. Sayangnya aku tidak bisa mentraktirmu minum hari ini, Harvey. Sesuatu terjadi, dan aku harus menghadapinya sekarang. Dari panggilan telepon saja, Harvey tahu itu adalah sesuatu yang mendesak. Apa yang terjadi? Beritahu aku tentang itu. Mungkin aku bisa membantu. Harvey bertanya tanpa menyadarinya. Wajah Teresa sedikit berubah. Dia kemudian membawa Harvey ke kamar presidensial dan menuangkan secangkir air untuknya. Tidak ada yang serius, kata Teresa sambil menghela nafas. Aku mendirikan perusahaanku sendiri yang berfokus pada bisnis impor dan ekspor. Kali ini, kami mengimpor teh merah berkualitas tinggi ke Las Vegas. Karena alasan sejarah, orang-orang di sini sangat menyukai teh merah. Itu sebabnya penjualan teh merah cukup bagus. Kemudian, kami bermitra dengan bisnis kecil di sini yang didukung oleh keluarga Hamilton. Tidak ada masalah selama tahap awal kemitraan. Mereka sudah membayar 30% dari pembayaran. Tapi saat pembayaran terakhir, mereka tiba-tiba mengklaim bahwa teh merah kami berkualitas buruk. Mereka tidak hanya menolak untuk menyelesaikan pembayaran mereka bahkan menuntut kami untuk membayar mereka 10 kali lipat dari jumlah total pembayaran yang tercantum dalam kontrak. Aku datang ke sini hari ini karena dua stafku, yang aku kirim untuk negosiasi, ditahan, disandera. Aku mengirim 3 lagi hari ini. Aku juga tidak akan meminta pembayaran, karena aku hanya ingin mereka melepaskan stafku. Dengan sedih, Teresa tampak sangat kelelahan saat ini. Harvey mengangguk tanpa suara. Dia secara kasar bisa memahami situasinya. Teresa terlibat dalam penipuan bisnis yang khas. Hal seperti itu cukup sering terjadi di dunia bisnis, terutama bagi para pemula yang baru terjun ke dunia importir dan eksporting. Tanpa tingkat kekuatan dan pengaruh tertentu di wilayah orang lain, kehilangan uang adalah satu-satunya cara untuk mempelajari pelajaran. Setelah merenung lama, Harvey menyarankan dengan tenang. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi bersamamu. Naluri Harvey memberitahunya bahwa ini mungkin bukan kebetulan. Apa yang terjadi pada Teresa mungkin sangat terkait dengan penculikan Lilian. Karena itu, dia memutuskan untuk melihat dan memastikan situasinya dengan matanya sendiri. Teresa ragu-ragu pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dan setuju. Dia sama sekali tidak berusaha menghindari Harvey. Setelah berganti ke seragam kasualnya, dia membawa Harvey ke garasi bawah tanah. Keduanya pergi dengan Porsche dengan plat nomor Las Vegas, ke daerah pesisir di Hong Kong. Setengah jam kemudian, Porsche itu tiba di sebuah gudang. Gudang itu mungkin milik pelabuhan lama. Itu tidak terlalu besar, dan bangunan di sana semuanya sangat kuno. Konon, harga sewanya cukup murah, dan dibangun di lokasi yang bagus. Saat ini, sekitar 50 orang berkumpul di luar gudang hijau. Mereka semua mengenakan kacamata hitam dan rompi yang menunjukkan otot kuat dan tubuh yang kuat. Mata Harvey berbinar saat dia menatap mereka dari dalam mobil. Sepertinya dia benar tentang tebakannya. Aura dan pakaian pria ini sangat mirip dengan orang yang mencoba membunuhnya sebelumnya. Meskipun setelah memikirkan situasinya, dia menyimpulkan bahwa hal seperti itu cukup umum. Las Vegas pada awalnya tidak sebesar itu. Orang yang berani berbisnis seperti ini pasti dari dunia bawah. Ternyata, orang yang menipu Teresa adalah orang yang sama yang mencoba membunuhnya. Sungguh dunia yang kecil. Harvey memakai masker wajah, menyembunyikan penampilan aslinya, sebelum mengikuti Teresa keluar dari Porsche. Bab 2263. Para pria berkacamata hitam melirik ke atas, wajah mereka galak, begitu mereka menyadari ada orang di sana. Namun, Teresa tidak memperhatikan mereka. Dia benar-benar mengabaikan mereka, melewati mereka saat dia membawa Harvey ke gudang.
Di dalam gudang, terlihat beberapa warga negara terikat erat. Seorang pria nakal mengenakan kemeja berbunga-bunga, dengan cerutu tergantung di tangannya, menunjuk rak di belakangnya sambil berteriak kasar. Lihat ini. Perbekalan apa ini? Itu semua daun teh busuk dengan bau busuk. Bagaimana aku bisa menjualnya ke pelangganku? Karena kami tidak mengetahuinya lebih awal, aku sudah menjual sebagian ke salah satu pelangganku. Mereka menuntut kita untuk membayar kerugian mereka sekarang juga. Perusahaanmu benar-benar jahat. Beraninya kau mencoba membodohi kami pada kemitraan pertama kita. Apakah kau memiliki keinginan mati? Bawa bosmu ke sini sekarang. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang tepat, aku akan memotong semua anggota tubuhmu dan menjadikanmu pakan ikan. Atas perintahnya, orang-orangnya mencabut pedang mereka dan mulai menajamkannya dengan kejam di atas batu asah mereka. Ancaman yang menakutkan, memang. Tidak ada artinya bagimu untuk melakukan hal seperti itu. Bukan begitu, CEO Hamilton? Jika ada masalah, kita bisa mendiskusikannya. Atau apakah kamu mencoba untuk meningkatkan hal-hal sehingga aku akan memanggil polisi untukmu? Teresa melangkah di depan stafnya, ekspresi dingin di wajahnya. Dia sudah memberi tahu Harvey tentang inti dari situasi dalam perjalanan mereka ke sini. Kakeknya menanam daun teh ini di pegunungan. Tidak hanya kualitasnya yang sangat baik, tetapi juga sangat segar. Setelah daunnya diolah, bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Dia bahkan telah memverifikasi kondisi daun secara pribadi sebelum mengirimkannya. Anehnya, mereka entah bagaimana berubah menjadi daun busuk ketika mereka sampai di Las Vegas. Masalah yang perlu ditangani terjadi di sana. Heh. Aku tidak tahu kau sudah ada di sini, CEO Thompson. Pria nakal itu menyeringai mencemooh, lalu pura-pura kaget. Kapan kau mencapai tempat ini? Mengapa aku tidak diberi tahu tentang ini? Kemari. Suruh CEO Thompson minum teh. Jika kau membuat tamu kami menunggu terlalu lama, aku akan memenggal kepalamu. Atas perintahnya, salah satu anak buahnya dengan santai mengiris sekantong daun teh dengan pedangnya, sebelum melemparkan beberapa daun ke dalam cangkir kotor. Setelah menuangkan air panas, dia membanting cangkir itu dengan kasar di depan Teresa. Bau busuk keluar dari teh, menyebar kemana-mana. Baunya sangat menyengat, semua orang mual. Anggota staf di belakang Teresa mengering, dan bahkan Teresa menjadi pucat. Dia tampak seperti ingin muntah kapan saja. Pria nakal itu, bagaimanapun, memberinya senyum hangat dan bertindak seolah-olah dia tidak mencium bau apapun. Aku tahu mengapa kau ada di sini, CEO Thompson. Kau di sini untuk mengambil pembayaran terakhirmu kan? Tidak apa-apa. Segera setelah kau menghabiskan secangkir teh ini, aku akui bahwa daunmu baik-baik saja dan biarkan orang-orangmu pergi. Aku akan membayarmu semua hutangmu. Tapi jika kau tidak bisa melakukan itu, kau harus memberi kami penjelasan. Pria itu memberinya senyum mencemooh saat dia berbicara. Dia yakin bahwa seorang wanita muda yang telah dimanja sepanjang hidupnya tidak akan mampu menelan teh yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Bab 2264. Beberapa pria di luar masuk dengan senyum dingin, mata mereka memelototi Teresa seperti yang dilakukan serigala yang melihat mangsa. Ekspresi Teresa sedikit berubah karena kemunculan mereka yang tiba-tiba. Apakah kamu serius, CEO Hamilton? Dia bertanya dengan dingin. Aku serius seperti biasa. Jika aku berbohong kepadamu, semoga seluruh keluargaku tersambar petir. Pria nakal itu bersumpah. Tetapi, jika kau bahkan memuntahkan teh, aku khawatir itu tidak akan semudah membayar kerusakan. Ketika itu terjadi, kau harus mengimbanginya dengan tubuhmu juga. Anak buahnya, yang mengelilingi tempat itu, terkekeh dingin. Mereka memandang Teresa dengan tatapan penuh nafsu. Teresa mengambil cangkir teh, dengan wajah penuh rasa jijik, dan mempersiapkan diri. Tetapi pada saat yang paling genting, Harvey menepis cangkir teh itu dari tangannya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Apa gunanya kalian pria kuat menindas seorang wanita muda?
Apakah kau tidak malu mencoba membodohi seseorang dengan daun teh yang telah membusuk setidaknya selama 20 tahun? Harvey berdiri di depan Teresa dan melindunginya, wajahnya tersembunyi di balik topeng. Tindakannya membuat Teresa sedikit lega. Dia berjongkok ke cangkir teh yang jatuh dan memverifikasi isinya sambil menahan rasa jijiknya. Kemudian, dia berdiri kembali, ekspresinya membeku. Itu benar. Teh ini setidaknya berumur 20 tahun. Tidak mungkin ini adalah teh baru yang kami sediakan untukmu. CEO Hamilton, aku telah melakukan bisnis yang jujur denganmu. Namun, kau mencoba membodohiku dengan teh tua setelah mengambil barang kami. Itu sedikit tidak enak dilihat, bukan begitu? Mendengar kata-kata Harvey dan Teresa, wajah pria nakal itu sedikit berubah. Namun, dia dengan cepat menenangkan diri dan membuat keduanya tersenyum dingin. Hanya karena kau bilang tehmu baru, bukan berarti kau benar. Kalau begitu, kenapa daun-daun ini ada di sini? Kami baru saja mengeluarkan ini dari ruang kargo. Ini adalah daun yang kami terima. Aku tidak peduli apakah tehnya baru atau lama. Apapun itu, kau harus memberi kami penjelasan yang tepat. Jika tidak, kau membayar 10 kali lipat seperti yang tertulis di kontrak. Atau yang lain, kami akan menjadikan kalian semua pakan ikan. Pilihan ada padamu. Aku orang yang cukup masuk akal, tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk saudara-saudaraku di sini. Dia kemudian mengambil pisau dan mengayunkannya dengan mengancam, wajahnya dingin dan menyeramkan. Anak buahnya mulai mematahkan leher mereka dan melontarkan tatapan mencemooh ke arah Teresa. Bayar. Jika tidak, kami harus memberimu pelajaran. Kami akan menjadikan para pria untuk pakan ikan dan menjual para wanita ke Sky Casino Palace setelah kami selesai bermain dengan mereka. Kami akan mendapatkan kompensasi kami, apapun yang terjadi. Ya, tangkap mereka. Sebelum Teresa sempat bereaksi, orang-orang itu berteriak marah dan langsung menyerang Harvey dan Teresa. Harvey, bagaimanapun, dengan tenang melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Pria yang memimpin serangan itu segera dikirim terbang, menabrak 8 orang lain di belakangnya. Rekan-rekannya berhenti, membeku saat mereka menyaksikan pemandangan yang menakutkan itu. Tamparan. Dengan tamparan lain dari Harvey, seseorang terlempar lagi. Tampar, tampar, tampar. Suara selusin tamparan bergema di udara, sampai tidak ada lagi yang berdiri. Baru pada saat itulah Teresa kembali sadar. Kau keparat. Beraninya kau menyerang kami setelah kau berbohong kepada kami. Kau pikir aku ini siapa? Apakah kau memiliki keinginan mati? Pria nakal itu menutupi wajahnya dan dengan cepat berdiri kembali. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bab 2265. Tamparan. Gerakan Harvey secepat kilat, dan dia mengayunkan pukulan punggungnya dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kau yakin tidak ingin membicarakan ini? Tamparan. Kau tahu persis apa yang terjadi dengan teh ini bukan? Tamparan. Namun, kau punya nyali untuk meminta kompensasi. Apa menurutmu kau boleh melakukan apa saja sesukamu hanya karena kita berada di Las Vegas? Pria nakal itu benar-benar linglung setelah ditampar begitu banyak. Ketika Harvey mengangkat kerah pria itu, wajahnya benar-benar memar dan bengkak. Kau, beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Hamilton. Jika kau melawanku, kau melawan seluruh keluarga. Kau menentang keseluruhan Las Vegas. Mati kau, bocah. Bukan hanya kau, seluruh keluargamu sudah selesai. Kami akan menjadikanmu pakan ikan dan meminta wanita itu di belakangmu untuk melayani pelanggan di Sky Casino Palace. Hidupnya akan menjadi neraka. Heh, heh, heh. Bahkan setelah meronta-ronta di wajahnya, pria itu masih tidak bisa menghapus rasa puas diri yang menjijikkan di wajahnya. Lagi pula, gelar keluarga Hamilton saja berarti kendali penuh di Las Vegas. Keluarga Hamilton. Oke. Harvey melepaskan kerah pria itu dan bertepuk tangan. Karena kau berbicara begitu besar, aku akan memberimu kesempatan.
Katanya dengan tenang. Panggil siapapun yang kau inginkan di sini. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Harvey menendang pria itu ke tanah sebelum dengan santai mengirim pesan di teleponnya. Pada titik ini, Teresa mendapatkan kembali ketenangannya. Dia sangat khawatir tentang Harvey. Harvey, kamu akan berada dalam masalah serius jika melawan keluarga Hamilton seperti itu. Kamu. Teresa ingin menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa karena dia melakukan semua ini demi dia. Maka, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk meminta bantuan. Pria nakal itu menunjukkan pandangan mencemooh saat dia berbaring di lantai, darah di sekujur tubuhnya. Melawan keluarga Hamilton berarti melawan Tuhan itu sendiri. Tidak ada gunanya meminta bantuan. Dia sudah menantikan apa yang akan terjadi pada Harvey dan Teresa. Harvey melirik Teresa, yang sedang menggunakan ponselnya tanpa henti. Sementara itu, dia berdiri diam, menunggu dengan tenang. Setelah beberapa panggilan telepon lagi, seseorang akhirnya menelepon kembali. Suara yang benar dapat terdengar dari telepon Teresa. Ada apa denganmu, Nona Thompson? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada anak buah tuan muda ketiga? Apakah kau tidak tahu bahwa dia sudah menunjukkan rasa hormat kepada kami dengan berbisnis denganmu? Lalu apa yang terjadi? Kau tidak hanya mengirim setumpuk daun teh berkualitas rendah, tetapi kau juga membuat anak buahnya dipukuli di gudang. Apakah kau tidak menyadari bahwa tuan muda ketiga marah? Jika aku tidak ada di rumah dan berusaha semampuku untuk mengatakan hal-hal baik tentangmu, tuan muda ketiga akan mengirim anak buahnya untuk mengubahmu menjadi daging cincang. Bagaimanapun, dia berjanji akan memberimu kesempatan lagi. Dia ingin kau menemuinya malam ini dan berbicara. Semua orang akan mencari solusi tentang daun teh, dan tentangmu membuat semua orang mereka dipukuli. Tetapi jika kau ingin meninggalkan Las Vegas tanpa cedera, ada harga yang harus kau bayar. Aku tahu kau berasal dari keluarga Thompson, Nona Thompson, tetapi Las Vegas bukanlah Walsing. Keluarga Hamilton tidak takut pada keluargamu. Kau seharusnya tahu lebih baik. Bab 2266. Terima kasih, Tuan Muda Flynn. Aku pasti akan berterima kasih dengan benar setelah situasinya teratasi. Jawab Teresa pelan, lalu melirik pria nakal itu. Di mana semua orang bertemu malam ini? Istana Kasino Langit. Diner Kaisar. Nada di sisi lain telepon itu cukup merendahkan. Jam 7 malam. Kamu sebaiknya berada di sini tepat waktu, CEO Thompson. Jangan terlambat. Hal lain. Tuan muda ketiga berkata bahwa dia akan melepaskanmu karena membuat orang-orangnya dipukuli, semuanya demi aku. Kamu bisa mengambil anggota stafmu untuk saat ini. Tapi kamu harus berpikir keras tentang bagaimana kamu harus berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Muda Flynn. Aku akan tiba di sana tepat waktu. Tolong katakan beberapa hal baik tentang aku ketika semua orang ada di sana. Setelah menutup panggilan, telepon pria nakal itu berdering. Dia berbicara ke telepon sejenak, sebelum menunjukkan Teresa senyum celaka. Kau cukup beruntung mendapat dukungan Tuan Muda Flynn, CEO Thompson. Tuan Muda ketiga akan memberi kita keadilan malam ini. Ayo pergi dari sini, anak-anak. Semua anak buahnya tersandung dan mereka mencoba berdiri. Pria nakal itu mengarahkan jarinya ke leher Harvey sebelum dia pergi. Tidak apa-apa. Semuanya diselesaikan untuk saat ini. Beristirahatlah di hotel, aku akan mengurus sisanya. Teresa melakukan yang terbaik untuk menghibur anggota staf yang terkejut, lalu membawa Harvey kembali ke Porsche. Di sana, dia menghela nafas panjang. Las Vegas adalah wilayah keluarga Hamilton. Kita akan berada dalam masalah besar jika melawan mereka. Bagus aku memiliki koneksi dengan bantuan Dale Flynn untuk membawa tuan muda ketiga ke sini untuk mengobrol. Keluarga Dale Flynn adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong. Aku tidak tahu siapa kamu, Harvey, tapi lain kali kamu tidak boleh gegabah. Karena alasan sejarah, hukum di sini jauh berbeda dengan tempat asal kita.
Jika kita berhasil memprovokasi orang-orang dari keluarga kelas atas, itu akan sangat menyusahkan. Tapi itu salahku bahwa ini terjadi. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang situasinya. Kamu terseret ke dalamnya karena aku. Ini $75.000. Ambil dan pergi secepat mungkin. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya, aku bisa memperbaikinya. Namun, Harvey tidak mengambil cek dari Teresa. Kamu juga orang yang cerdas, Nona Thompson. Mengapa kamu berbisnis dengan seseorang seperti tuan muda ketiga? Tanya Harvey, rasa ingin tahunya terusik. Jika aku ingat dengan benar, dari 4 tuan muda keluarga Hamilton, dia adalah orang yang paling tidak masuk akal untuk diajak berbisnis. Tidak hanya dia dari dunia bawah, tetapi dia juga tidak akan berhenti untuk menipu jalannya kesepakatan bisnis. Karena kamu berasal dari keluarga Thompson, kamu seharusnya sudah mengetahui ini sekarang. Bukankah begitu? Teresa menatap Harvey dengan pandangan tak berdaya. Tentu saja, aku tahu orang ini tidak bisa diandalkan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menjual semua daun teh yang aku miliki di simpananku, atau perusahaanku akan berisiko bangkrut. Bangkrut? Harvey membeku. Kamu pasti bercanda, Nona Thompson. Kamu dari keluarga Thompson. Bukan hanya Walsing, keluargamu memiliki pengaruh besar di seluruh negara H. Orang-orang pasti sangat ingin membeli daun tehmu. Bagaimana kamu bisa bangkrut? Teresia tertawa. Perusahaanku tidak ada hubungannya dengan keluarga. Mereka tidak akan pernah membantuku. Lebih dari segalanya, mereka lebih suka perusahaanku bangkrut. Harvey tercengang. Apa? Mengapa mereka menginginkan itu? Bab 2267. Teresa menginjak gas dan mengemudi sambil menjelaskan situasinya. Setelah aku lulus dari universitas 2 tahun lalu, aku pulang ke rumah. Keluargaku ingin aku menikah dengan seorang playboy kaya dari keluarga kuno sebagai alat pengorbanan. Itu adalah perjodohan. Tapi aku menolak. Aku memberitahu mereka semua bahwa aku ingin menjalani hidupku sendiri, dan bahwa aku memiliki tujuan sendiri untuk diperjuangkan. Aku bukan tawanan mereka. Mereka tidak bisa hanya memberitahuku apa yang harus dilakukan. Aku lebih baik mati daripada dipaksa menikah. Jadi, keluargaku memberiku kesempatan dan membuat kesepakatan denganku. Mereka akan memberiku $75.000 untuk membangun bisnisku sendiri. Jika aku bisa menggandakan uang dalam waktu 3 tahun tanpa bantuan dari keluargaku, aku akan mendapatkan kembali kebebasanku. Tapi jika aku tidak bisa, aku harus menikah dengan playboy kaya itu dan menjadi tumbal keluargaku. Tentu saja, keluargaku tidak akan membuatku kesulitan selama proses itu. Aku menerima kesepakatan itu, tetapi aku baru menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana yang aku kira begitu aku mulai terjun ke bisnis ini. Selain bisnis impor dan ekspor, keluargaku memengaruhi setiap industri lainnya. Bahkan bisnis besar hanya akan mempertimbangkan untuk bekerja dengan keluarga Thompson. Mengapa mereka memilih untuk bekerja dengan orang yang terbuang? Bekerja denganku berarti menentang keluarga Thompson. Dalam keadaan ini, satu-satunya pilihanku adalah mitra bisnis yang kurang lebih bermasalah. Meskipun sulit, aku berhasil menjalankan bisnisku dengan baik setelah 2 tahun yang panjang. Setelah kesepakatan ini, aku mendapat $15 juta. Tapi, siapa sangka? Teresa menertawakan dirinya sendiri. Ini takdirku, mungkin. Aku akan menikah dengan seorang playboy kaya dan berubah menjadi alat pengorbanan untuk keluargaku. Aku akan menjadi tawanan seseorang seumur hidupku. Aku mengerti. Harvey mengangguk singkat. Sulit bagi nona muda sepertimu untuk melewati semua darah, keringat, dan air mata untuk berjuang sendiri. Kamu adalah orang yang cakap. Tetap saja, apa gunanya? Teresa menjawab dengan murung. Aku harus membayar mahal hanya untuk keluar dari Las Vegas dalam keadaan utuh. 2 tahun kerja kerasku mungkin akan terbakar dalam sekejap. Harvey menghela napas.
Seperti yang dikatakan Teresa, akan sulit bagi perusahaannya untuk mengganti kerugiannya dalam 1 tahun jika dia harus mengkompensasi kerusakan yang terjadi. Bagaimana dengan kamu? Namun sebelum Harvey menyelesaikan kalimatnya, Teresa langsung memotongnya. Tapi tidak perlu merasa terbebani dengan ini, Harvey. Kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Sejak tuan muda ketiga melihatku untuk pertama kalinya, dia mungkin sudah berencana untuk menipuku. Aku curiga dia bahkan mencoba untuk lebih dekat dengan keluarga Thompson dengan menghancurkan perusahaanku. Bahkan jika kamu tidak muncul hari ini, segalanya tidak akan menjadi lebih baik. Harvey merenungkan situasinya sejenak. Lagi pula, mengapa dia mencoba menarik perhatian keluarga Thompson? Teresa ragu sejenak sebelum menjawab. Raja Judi tidak akan lama hidup. Dia hanya memiliki 3 bulan paling lama. Teresa diam-diam merevisi. Keempat putranya mencari bantuan kemana-mana agar mereka bisa naik ke tampuk kekuasaan. Harvey membeku. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menerima informasi penting seperti itu secara tiba-tiba. Dia menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian dengan cepat mengirim pesan ke Mandy. Jika itu masalahnya, kamu akan mengalami kesulitan malam ini. Biarkan aku ikut denganmu. Lagi pula, aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Lebih baik aku ikut juga. Aku juga bisa menjagamu tetap aman. Teresa membeku. Dia akan menolak karena dia memiliki pengawalnya, tetapi ketika dia ingat betapa hebatnya Harvey dalam bertarung, dia mengangguk setuju. Bab 2268. Baru lewat jam makan siang ketika keduanya tiba di Sky Casino Palace. Masih ada waktu sebelum perjamuan malam. Harvey menyelinap keluar dari kamar presidensial, dengan alasan ingin memperluas wawasannya di kasino-kasino di lantai bawah. Dia menyelinap ke dalam ruang ganti staf dan mengenakan seragam pelayan yang dia temukan di sana. Kemudian, dia mulai berkeliaran di sekitar area kamar tamu. Dilihat dari sudut, latar belakang, dan tata letak ruangan seperti yang terlihat pada gambar, Harvey yakin Lilian disandera di lantai tengah area ruang tamu. Dari ketinggian itu, pemandangan malam Las Vegas akan terlihat. Selain itu, para tamu biasanya akan sibuk check out dari kamar mereka pada sore hari. Setelah mengamati area kamar tamu, dia menyimpulkan bahwa kamar tamu ke-8 di lantai 18 kemungkinan besar adalah tempat Lilian ditahan, disandera. Harvey berdiri di depan ruangan, mengerutkan kening. Debu tebal menutupi karpet di seluruh lantai. Tidak ada yang datang untuk membersihkan tempat itu setidaknya selama 3 hari. Hanya ada satu alasan mengapa hotel yang baru didirikan seperti ini menjadi sekotor ini. Seseorang telah menyewa seluruh lantai dan membatasi akses semua orang di sini. Karena itu masalahnya, Harvey segera tahu bahwa masalah sedang terjadi. Orang biasanya akan menyewakan lantai atas, bukan lantai dengan angka sial. Setelah ragu sejenak, Harvey mengeluarkan kartu identitas staf dan menggesekkannya ke kunci pintu. Berbunyi. Tepat saat Harvey membuka pintu, dia merasakan bahaya yang masuk dan secara otomatis berguling ke samping. Bang, bang, bang. Busur yang ditempatkan dengan rapi di depan pintu melepaskan tembakan tepat saat dia mengelak, mendaratkan tembakan mereka ke dinding di dekatnya. Dinding yang kuat dan tahan lama ditembus tanpa usaha apapun, sebuah bukti betapa kuatnya busur silang itu. Jika tembakan itu mendarat pada seseorang, bahkan Dewa Perang pun tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Sebelum Harvey berhasil memahami situasinya, dia mendengar suara deru yang sangat tajam. Harvey secara naluriah berguling di belakang kotak api. Wis, wis, wis. Hampir pada saat yang sama, beberapa peluru mendarat tepat di tempatnya sebelumnya, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan di lantai marmer. Mata Harvey berkedut panik saat dia menatap lubang-lubang itu. Dia meletakkan punggungnya di dinding di belakangnya, berusaha menyembunyikan identitasnya. Pada saat yang sama, dia menyadari. Ini adalah pengaturan untuk pembunuhan. Mereka yang menculik Lilian sengaja mengambil foto itu. Mereka tahu bahwa Harvey akan dapat menemukan Lilian hanya melalui foto itu.
Dengan itu, Harvey pasti akan bergegas ke Las Vegas secepat mungkin. Pembantaian setelah turun dari pesawat hanyalah pengaturan lain untuk mempercepat prosesnya, tanpa memberinya waktu untuk berpikir. Dan kamar 1808, kamar dengan angka sial, adalah pengaturan yang sempurna untuk membunuh Harvey. Selain itu, dia datang ke sini sendirian karena dia tidak punya waktu untuk memobilisasi pasukan apapun karena dia segera bergegas ke Las Vegas. Dalam keadaan seperti ini, musuh akan memiliki peluang besar untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Perhitungan musuh cukup akurat, sampai-sampai mereka berhasil mengetahui seluruh rencana Harvey. Jika dia tidak ahli dalam bertarung, dia akan sangat menderita. Padahal, ada sesuatu yang Harvey tidak mengerti. Mengapa Las Vegas? Kyoto dari Island Nation jelas merupakan pilihan yang lebih baik untuk menghadapinya. Bahkan Walsing dan Golden Sands adalah tempat yang nyaman untuk membunuhnya. Dari perspektif ini, jelas bahwa pengaruh dan kekuatan musuh di Las Vegas akan membuat operasi mereka jauh lebih mudah. Bab 2269. Namun, satu-satunya keluarga teratas di Las Vegas adalah Hamilton. Keluarga Hamilton telah mengelola Las Vegas dengan sangat baik, tanpa celah. Selain itu, tidak ada dendam antara dia dan keluarga Hamilton. Jadi, mengapa Hong Kong? Tidak. Harvey York tiba-tiba mengerti. Itu bukan karena dia tetapi karena Mandy Zimmer pasti akan datang ke Las Vegas untuk bisnis perjudian. Memang, pengaturan ini dirancang untuknya, tetapi titik masuk mereka selalu diarahkan ke Mandy Zimmer. Kemudian, orang-orang yang mengatur semua itu, apakah itu keluarga Jean Mordu, Hamilton Las Vegas, atau kenalan lama yang belum dia temui untuk waktu yang lama. Harvey menarik napas dalam-dalam. Tatapannya kemudian jatuh pada gedung di seberang istana kasino. Beberapa masalah dapat diselesaikan dengan mudah selama dia bisa menangkap penembak jitu yang menembaknya saat ini. Puff, puff, puff. Tepat ketika Harvey merenungkan hal-hal, beberapa suara keluar lagi. Penembak jitu sudah melihat Harvey, dan semua tembakan itu mendarat di dinding tepat di samping Harvey. Gelombang kejut yang keras dan fragmen marmer di dinding akan menghancurkan gendang telinga Harvey. Namun, dia masih tidak bergerak dan terus menempel di dinding. Ini karena Harvey tahu betul bahwa staf Sky Casino Palace pasti akan mencari tahu setelah hal besar seperti itu terjadi. Dengan demikian, dia berpikir untuk melarikan diri ketika ada banyak orang, dan kemudian dia akan menangkap penembak jitu alih-alih berlari keluar saat ini. Namun, sebelum Harvey bisa memulai angan-angannya, sudut matanya tiba-tiba berkedut. Dia secara naluriah merasakan bahaya. Dia hampir bergegas ke tempat di mana dia sebelumnya, tetapi sebaliknya, dia bergegas ke kompartemen api di tangga. Ledakan. Suara keras bergema. Seseorang menggunakan senjata berat dan langsung meledakkan beberapa kamar di lantai ini. Getaran besar ini mengkhawatirkan personel keamanan Sky Casino Palace. Segera, banyak personel keamanan bergegas, dan penembak jitu juga berhenti menembak. Harvey tidak segera muncul. Sebaliknya, dia menunggu sampai personel keamanan ada di mana-mana. Baru kemudian Harvey berjalan dari kompartemen api ke lantai ke-17. Kemudian, dia mengenakan pakaiannya dan meninggalkan diam-diam. Pada ketinggian yang memerintah di mana tempat itu bisa terlihat dari kejauhan, seorang wanita mengenakan topeng rubah perlahan-lahan menyingkirkan senapannya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan acuh tak acuh. Misi gagal. Nada suaranya acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun. Queenie York, apakah sulit untuk membunuh Harvey? Kamu berada dalam situasi yang menguntungkan. Kamu memiliki segalanya, namun kamu masih gagal. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku sangat kecewa. Suara acuh tak acuh datang dari sisi lain telepon. Atau, apakah kamu masih memiliki perasaan yang tidak biasa untuk saudara laki-laki tertuamu? Queenie dengan cepat membuang topeng rubah di wajahnya, meluncur ke bawah dari kolom marmer tinggi ke tanah, dan membalik mantelnya. Dia langsung berubah dari pembunuh berdarah dingin menjadi kecantikan yang menakjubkan.
Sementara itu, dia berbaur di antara para wisatawan dan berkata dengan dingin. Quinton York, apakah perlu mengatakan ini sekarang? Ketika dia berada di jalan bandara, bukankah seranganmu juga gagal? Jika saudara laki-laki tertua kita sangat mudah dibunuh, kita tidak perlu bersembunyi di wilayah ini, Hong Kong, sampai sekarang. Kita bahkan tidak berani melangkah ke pedalaman, oke. Quinton diam di sisi lain telepon. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Karena kita telah gagal 2 kali, maka kita harus dengan cepat menyerang ketiga kalinya sebelum dia bisa sadar. Begitu dia mengetahui identitas sejati kita, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan. Bab 2270. Teresa Thompson untuk sementara pindah ke hotel lain dan memesan ulang kamar presidensial di Hotel Paris di sebelahnya karena kekacauan di Sky Casino Palace. Harvey York muncul seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membantu Teresa mengirim semua barang bawaannya. Selama periode ini, Harvey juga menelepon Mandy Zimmer untuk memastikan semuanya berjalan baik untuknya saat ini. Baru pada saat itulah dia sedikit yakin. Harvey hampir yakin bahwa siapapun yang ingin membunuhnya, mereka akan membidiknya. Selama dia tidak bertemu Mandy, maka Mandy tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Apalagi, Harvey juga percaya bahwa gelombang ketiga serangan lawan tidak akan muncul terlalu cepat karena mereka telah berkali-kali gagal meski dengan perencanaan yang matang. Sekarang, dia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah Teresa. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk membalikkan keadaan dan menyingkirkannya sebelum mereka bisa mengambil tindakan. Semuanya seperti yang diharapkan Harvey setelah check-in dan menginap di Hotel Paris untuk sore hari. Tidak ada hal besar yang terjadi, dan dia kemudian menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat selama beberapa jam untuk memulihkan staminanya. Namun, ponsel Teresa berdering beberapa kali saat ini. Semuanya adalah telepon dari Dalev-Line. Kecuali panggilan pertama untuk memberitahu Teresa bahwa lokasi makan malam-malam ini telah diubah, panggilan lainnya adalah untuk memberitahunya agar tepat waktu malam ini dan bahwa dia harus menerima segalanya dan tidak terlalu impulsif demi bisnis. Apalagi dalam situasi tertentu seperti memukuli orang di pagi hari tidak boleh terjadi. Ini karena tuan muda ketiga Hamilton bukanlah seseorang yang bahkan dapat dibandingkan dengan keturunan normal Hamilton. Melawannya mungkin akan berakhir buruk. Teresa tidak menghindari Harvey saat menjawab telepon. Dia hanya menjawab ringan dengan beberapa kata dan kemudian berlari untuk membantu Harvey memotong semangka. Tuan Dalev-Line. Bolehkah aku tahu apa hubungannya dengan Matthew Flynn, salah satu dari 4 tuan muda Hong Kong? Harvey berbicara dengan penuh minat. Orang ini sedikit menarik. Dia sangat peduli banyak tentang urusanmu, tapi dia terlalu sombong. Teresa menjawab dengan lembut. Dale adalah anggota agunan keluarga Flynn Hong Kong, dan dia adalah seniorku ketika aku masih kuliah. Setelah lulus, dia tidak melakukan bisnis apapun tetapi bekerja sebagai broker dan mediator baik di Hong Kong maupun Las Vegas. Dia mengandalkan ini untuk menghasilkan uang. Jika dia dapat membantu kami menyelesaikan tuan muda ketiga Hamilton malam ini, aku akan memberinya gratifikasi minimal $2,4 juta. Bagaimana mungkin dia tidak bekerja keras? Harvey tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, meskipun tuan muda ketiga Hamilton berasal dari keluarga Hamilton Las Vegas, aku mendengar bahwa dia lebih suka berbisnis di jalanan dan memiliki sikap orang-orang dari jalanan. Dalam hal karakternya, makan malam ini tentu tidak sederhana. Dia pasti datang dengan tujuan. Kamu harus siap secara mental. Harvey sangat mengenal orang-orang kaya itu, terutama mereka yang berasal dari jalanan. Mereka sering memperlakukan orang dengan kejam dan kejam. Jika Teresa lengah malam ini, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Teresa mengeluarkan sebuah dokumen, membolak-baliknya beberapa kali, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda ketiga Hamilton, Denver Hamilton. Menurut informasi yang baru saja dikirim oleh sekretarisku, orang ini rakus akan uang dan bernafsu selain memiliki aura orang jalanan.
Karena karakter ini, dia telah membesarkan banyak wanita, dan banyak dari mereka adalah wanita muda yang sudah berkeluarga. Dikatakan bahwa dia paling menyukai tipe wanita ini. Karena alasan ini, banyak suami dari wanita muda itu datang untuk berdebat dengannya, tetapi pada akhirnya dia menekan mereka. Suatu kali, seorang wanita muda yang merupakan anggota agunan dari keluarga teratas di negara itu dilecehkan olehnya, tetapi pada akhirnya keluarga Hamilton berhasil menggunakan uang itu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, kejadian ini juga berkontribusi pada meningkatnya kesombongannya, membuatnya merasa bahwa selama dia berada di Las Vegas, tidak ada yang tidak dapat dia tangani. Jadi, pasti tidak ada yang baik tentang makan malam ini.